Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solusi belajar mudah bersama PB di sini. Ayo, seperti biasanya teman-teman, kita niatkan belajar hari ini semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat fitrnya wal akhirah. Allahumma amin. Ayo kalian siapkan buku tema 1 Selamatkan Makhluk Hidup di hari ini, di hari Kamis, di tanggal 5 Agustus 2021. Subtema 3 ya, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Di pembelajaran yang ketiga, di fokus materi pembelajaran IPA, bahasa Indonesia, dan nanti hari ini juga ada matematika dan bahasa Jawa. Ayo kalian siapkan semua bukunya dan alat tulisnya. Kalian catat manakala nanti ada informasi yang penting agar selalu ingat. Dan kalian bisa download dulu videonya agar bisa disimak sewaktu-waktu. Ayo, konsentrasi. Tujuan pelajaran hari ini yaitu untuk IPA-nya. Tapi diharapkan kalian mampu mengidentifikasi dan membuat poster tentang kelestarian hewan atau tumbuhan dengan detail. Untuk bahasa Indonesianya nanti, diharapkan kalian mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram dan membuat penilaian terhadap suatu kesimpulan dengan detail. Kemudian untuk matematikanya, hari ini kita ulangan harian ya teman-teman. Seperti yang disampaikan tadi malam, insya Allah hari ini ulangan harian pertama matematika bilangan bulat ya. Untuk bahasa Jawanya, diharapkan nanti kalian mampu membedakan antara teks informasi dengan jenis teks lain dan menuliskan isi teks informasi dengan bahasamu sendiri. Oke, ayo kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo mencari tahu. Kita mulai dari IPA dulu ya. Perkembangbiakan tumbuhan. Cara perkembangbiakan pada tumbuhan dibedakan menjadi dua kan ya. Perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Generatif itu apa? Ayo. Generatif ya kawin ya, vegetatif itu tak kawin ya. Kemudian apakah persamaan dan perbedaan perkembangbiakan generatif dan vegetatif pada tumbuhan? Ayo, persamaannya apa, perbedaannya apa? Analisislah dan tuliskan dalam bentuk diagram Venn seperti di bawah ini ya. Nanti dibuat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu apa saja atau pengertiannya bagaimana, kemudian perkembangbiakan vegetatif itu seperti apa dan persamaannya apa, yang tengah-tengah ini persamaannya apa ya. Kalian tulis ya, nanti dikerjakan di buku tulisnya seperti ini ya, dibuat diagram Venn seperti ini. Oke, lanjut. Masih mengenai IPA ya, yaitu membuat poster. Apakah yang dimaksud dengan poster? Poster adalah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan ya. Buatlah poster tentang pelestarian hewan atau tumbuhan. Poster yang kalian buat usahakan semenarik mungkin, rapi dan mudah dipahami. Perhatikan langkah-langkah dalam membuat poster hewan dan tumbuhan untuk digunakan dalam poster tersebut ya. Ini di buku tema kalian juga ada langkah-langkahnya buat gambar hewan atau tumbuhan. Ya, ini adalah contoh poster ya teman-teman. Tanam pohon di bumi untuk masa depan kami ya. Kemudian ini ada lagi, sayangi hewan dan tumbuhan. Ini contoh lagi, jaga dan lindungi hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Boleh seperti ini ya. Atau stop penebangan hutan, selamatkan bumi dari kerusakan. Ya, ini contoh saja ya teman-teman. Nanti kalian buat di buku gambar A4 saja yang kecil ya, diwarnai ya, warnanya di blok ya, warnanya di blok ya, artinya penuh, diwarnai penuh, digambar ya. Kemudian kirimkan foto kalian membuat poster itu ya, dengan dipegang seperti ini, memegang gambar poster kalian dan difoto, kemudian diupload di Classroom. Oke, bisa ya, bisa ini ya. Nggak usah bagus-bagus ya, tapi paling tidak ya rapi, jelas ya, dan pesannya itu tersampaikan ya. Tuh, ayo semangat. Berikutnya kita ke bahasa Indonesia, mengomentari dan menulis kesimpulan. Berikut ini adalah hal-hal yang bisa kalian komentari tentang kesimpulan ya.
Kesimpulan yang baik berisikan 1. Pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. 2. Intisari dari tulisan. 3. Dimulai dari khusus ke umum ya, dari hal yang kecil ke hal yang besar ya, khusus ke umum. Kemudian yang 4, menggunakan kosakata yang baku ya. Yang kelima, suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dan kalimat dengan kalimat sendiri ya. Jadi ide pokok kemudian dijelaskan ya dari kalimat penjelas dan kalimatmu sendiri. Apa sih kalimat penjelas itu? Kalimat penjelas itu yang menjelaskan ide pokoknya ya teman-teman. Jadi dalam satu paragraf itu selalu ada yang namanya kalimat utama dan kalimat penjelas ya. Nanti kalian coba ya baca di buku paketmu ya, buku tema di halaman 157 ya, Kisah Merak dan Kakak Putih ya. Nanti dari teks ini ya kalian buat kesimpulannya ya. Seperti ini loh contohnya ya, kalimat utama itu. Konon di Myanmar hidup 2 ekor burung yaitu merak dan gagak. Ini adalah kalimat utama teman-teman. Selanjutnya diikuti kalimat penjelas seperti ini. Terus merak dan gagaknya itu bagaimana ya kan bentuknya. Nah ini penampilan mereka dahulu berbeda dengan apa yang kita lihat saat ini. Keduanya memiliki warna bulu yang sama yaitu putih. Namun sifat mereka sangat bertolak belakang. Ya, ini kalimat penjelas ya, yang menjelaskan kalimat apa utama ya. Itu pasti ada setiap paragraf itu pasti ada kalimat utama dan kalimat penjelas ya. Nanti ceritanya kalian sambung ya di halaman 158. Jadi nanti membuat kesimpulan dari teks ini ya, Kisah Merak dan Kakak Putih ya. Seperti biasanya yaitu kalian tentukan ide pokoknya dulu di paragraf ya. Selanjutnya dari ide pokok tadi rangkaikan dengan kata-katamu sendiri memakai kosakata baku. Dirangkum bukan dirangkum, dirangkai menjadi kalimat kesimpulan ya. Tuh. Oke, lanjut kita ke matematika. Yo, hari ini ulangan ya, operasi hitung bilangan bulat. Sudah Pak Budi kirim di undangan kalian, nanti dicek ya di email atau mungkin ya di email nih, di email kalian dicek ya. Yang belum join kelas insya Allah tinggal 2 ya, tadi kurang 2, Khidir dan Sabrina. Ayo segera join ya Mas Khidir dan Mbak Sabrina. Ini klik kode ini, sudah Pak Budi kirim juga langsung tadi ke WA pribadinya Bunda Khidir dan Mbak Sabrina ya. Ini untuk joinnya, untuk join gamenya ya. Otomatis kalau sudah join di kelas kalian tinggal mencari aja nanti ulangan matematika ya, tinggal diklik. Sudah Pak Budi beri waktu sesuai dengan bobot soalnya ya, yang teliti. Cepat itu lebih baik, cepat itu baik, namun ketelitian itu lebih utama. Oke, sukses ya, nanti segera dieksekusi. Berikutnya kita ke bahasa Jawa. Nah, ilatnya disetel bahasa Jawa. Geladan telu mbedakake teks informasi. Teks ini soriki setitekno ya, Taman Nasional Baluran. Nanti teman-teman dibaca teks halaman ya 9 di buku paketnya, juga halaman 10. Setelah itu kalian jawab pertanyaannya. Ya ini ya, yang ini saja, nomor 1 lan nomor 2 ya. Wangsulana pitakon ini soriki, teks ing dhuwur ira-irane apa ira-irane? Ira-irahan. Ya, judul ya. Nah, tembung singkat cetak kandel ya, yang teks dhuwur golek ana tegese ya, cari artinya ya. Teks yang kata-kata yang berjalan tebal, kejibah apa ya, ngupakara apa artinya ya. Itu di halaman 10. Lanjut ke kaca berikutnya ya, di halaman berikutnya. Nyusun teks informasi mandiri. Bocah-bocah saben dina mesti oleh informasi saka ngendi wae. Informasi bisa saka TV, radio, ariwerti utawa koran, kalawerti utawa majalah, YouTube utawa langsung saka sumbere.
kanggo tansaya nambahi pangertianmu bab teks informasi, tindakno pakaryan iki kanthi mandiri. Siji, goleka siji teks informasi saka kalawarti utawa majalah, artikel utawa koran, TV, radio utawa YouTube ya. Jadi kalian cari satu informasi saja seperti yang tugas bahasa Indonesia yang pernah kalian lakukan. Informasi apapun ya, bisa berita kecelakaan tentang yang lagi hangat-hangatnya saat ini seperti berita corona, rumah sakit tidak mampu menampung pasien COVID dan sebagainya ya, atau berita umum ya, seperti kebakaran, narkoba dan sebagainya. Satu saja ya, siji wae. Tulisan informasi apa kang kandharake kanthi pedoman ngenani apa, sapa, kapan, nang ndi, nyopo, lan kepriye ya. Ya ini seperti yang bahasa Indonesia ya. Memuat tentang apa, siapa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana. Itulah yang ketiga. Wacanan tulisan informasimu banjur kiriman videonya marang PB ya. Ini nggak kelihatan ini. Ya nanti direkam, diupload ke Classroom ya. Oke, selesai. Tetap patuhi protokol kesehatan ya teman-teman. Kalau keluar rumah selalu pakai masker, sering cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir, jaga jarak dan hindari kerumunan. Tetap jaga imunitas, tingkatkan selalu dengan tidur yang cukup, makan yang teratur, jangan terlalu telat makan ya, dan perbanyak minum air putih ya, air mineral ya. Tuh, syukur-syukur minum susu biar tambah sehat dan kuat. Oke, terima kasih. Sukses untuk semuanya ya. Sehat selalu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.